Kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar nilai waktu. Nah, sebelum lanjut tentang apa saja yang menjadi bagian konsep dasar nilai waktu, ngomong-ngomong ada yang tahu nggak sih apa itu nilai waktu dari uang? Nilai waktu dari uang merupakan hubungan antara waktu dan uang yang menyatakan bahwa uang yang diterima saat ini dapat bernilai lebih di masa yang akan datang. Contohnya investasi. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi bagian dari konsep nilai waktu. Yang pertama, penerapan konsep nilai waktu. Dalam perhitungan aset dan liabilitas sangat membutuhkan nilai wajar, yaitu berdasarkan harga pasar di pasar aktif atau level 1. Ukuran nilai wajar level 1 adalah yang paling dapat diandalkan, karena ukuran tersebut didasarkan pada harga kuotasian, seperti misalnya penurunan harga saham. Namun, bagi berbagai aset dan liabilitas, nilai wajar berbasis pasar tidak cukup tersedia. Dalam hal ini, nilai wajar dapat diestimasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan aset atau liabilitas, disebut level 3. Maksudnya dapat terjadi ketika aset atau kewajiban tidak diperdagangkan secara luas di pasar dan nilai pasar tidak tersedia atau tidak memadai untuk nilai suatu aset atau kewajiban tersebut. Sehingga penggunaan estimasi nilai wajar berdasarkan arus kas dari masa depan. Selanjutnya yang kedua adalah sifat bunga. Bunga atau interest merupakan kelebihan jasa yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau diterima. Berikut adalah variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada pokok, jumlah uang yang dipinjamkan atau yang diinvestasikan. Yang kedua suku bunga, persentase dari jumlah pokok yang terutang. Dan yang ketiga ada waktu. Waktu merupakan jumlah tahun atau bagian pecahan dari tahun di mana pokok masih terutang. Yang ketiga ada jenis bunga. Jenis bunga yang pertama adalah bunga sederhana atau simple interest. Perhitungan bunga sederhana hanya menjumlahkan pokoknya saja. Berikut adalah persamaan dari bunga sederhana. Perhitungan bunga sederhana yaitu P kali I kali N, P sebagai pokok, I suku bunga untuk satu periode, dan N jumlah periode. Jenis bunga yang kedua adalah bunga majemuk atau compound interest. Pemajemukan atau compounding merupakan menghitung bunga tidak hanya atas nilai pokok, tetapi juga atas bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pokok tersebut, dengan asumsi bunga dibiarkan tersisa pada deposito. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah jumlah tunggal. Untuk yang pertama yaitu menghitung nilai masa depan atau biasa disebut dengan future value. Jika mencari nilai masa depan, akumulasikan semua arus kas ke satu titik di masa depan. Dalam hal ini, bunga akan meningkatkan jumlah atau nilai arus kas dari waktu ke waktu sehingga nilai masa depan melebihi nilai sekarang. Berikut adalah rumusnya. Rumus future value atau nilai masa depan yaitu PV sebagai nilai sekarang atau pokok atau jumlah tunggal dan FVF N kali I sebagai faktor nilai masa depan selama N periode pada bunga I. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menginvestasikan $50.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun yang dimajemukkan setiap tahun pada suku bunga 11%. Dan berikut adalah perhitungannya. Dalam perhitungannya, teman-teman dapat memasukkan present value sebesar $50.000 dan untuk future value factor menggunakan rumus 1 ditambah suku bunga sebesar 11% kemudian dipangkat 5. Kemudian kalikan hasilnya dengan $50.000 yang nantinya dapat menghasilkan $84.253. Di sini kami juga menyediakan tabel agar teman-teman dapat lebih cepat menentukan future value factor atau teman-teman bisa langsung melihat pada tabel 6.1 di buku pada halaman 408. Yang kedua yaitu menghitung nilai sekarang atau present value. Jika mencari nilai sekarang, diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini, sehingga nilai sekarang lebih kecil dari nilai masa depan. Dan berikut adalah rumusnya. Rumus present value atau nilai sekarang yaitu future value atau nilai masa depan dikali dengan faktor nilai sekarang selama periode N pada suku bunga I. Sebagai contoh, Paman menginvestasikan $2.000 selama 3 tahun dengan suku bunga majemuk 8%. Berapa banyaknya uang untuk diinvestasikan sekarang? Teman-teman ada yang tahu? Berikut adalah untuk perhitungannya. Untuk pengerjaannya, future value factor diisi sebesar $2.000 dan untuk present value factor dengan hasilnya sudah tertera dapat menghasilkan $1.587,66.
Untuk mempermudah teman-teman menghitung faktor dari nilai sekarang, teman-teman bisa melihat tabel ini pada periode ketiga suku bunga 8%. Selanjutnya adalah anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran berkala yang terjadi pada interval waktu tertentu, biasanya setiap bulan atau setiap tahun, dengan jumlah yang tetap atau bervariasi, contohnya sewa. Nilai masa depan dari anuitas atau future value of an annuity adalah jumlah seluruh sewa ditambah akumulasi bunga majemuk dari sewa tersebut. Jika sewa terjadi pada setiap akhir periode, anuitas diklasifikasikan sebagai anuitas biasa atau ordinary annuity. Jika sewa terjadi pada setiap awal periode, anuitas diklasifikasikan sebagai anuitas jatuh tempo atau annuity due. Perhitungan nilai anuitas dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai sekarang anuitas biasa dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk contohnya dapat diketahui seseorang menerima sewa sebesar $6.000 selama 5 tahun dengan suku bunga 12%. Pertanyaannya, berapa nilai sekarang dari penerimaan sewa tersebut? Dan untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa lihat. Dalam perhitungannya, teman-teman bisa memasukkan R atau jumlah sewa periodik sebesar $6.000. Sedangkan untuk nilai sekarang dari anuitas biasa, teman-teman bisa kalikan periode dengan suku bunga, yang intinya akan menghasilkan $21.628,68. Kami juga menyediakan tabel untuk teman-teman agar lebih cepat menemukan nilai sekarang dari faktor anuitas biasa. Atau teman-teman bisa langsung melihat tabel 6.4 di buku pada halaman 414. Perhitungan yang kedua adalah nilai sekarang anuitas jatuh tempo. Untuk mendapatkan nilai sekarang dari faktor anuitas jatuh tempo, kalikan nilai sekarang dari faktor anuitas biasa dengan 1 ditambah suku bunga atau 1 plus I. Sebagai contoh, dapat diketahui perusahaan menyewa satelit selama 4 tahun dengan sewa sebesar 4.800.000 dengan suku bunga 11%. Pertanyaannya, berapa nilai sekarang dari kewajiban tersebut? Berikut adalah penyelesaiannya. Teman-teman harus ingat bahwa untuk mendapatkan nilai sekarang dari faktor anuitas jatuh tempo, kalikan nilai sekarang dari faktor anuitas biasa dengan 1 ditambah suku bunga, yaitu 1 plus I. Dengan demikian, kita dapat mengetahui nilai sekarang dari anuitas biasa dari 1 selama 4 periode pada suku bunga 11% yang kemudian dikalikan dengan nilai faktor. Dengan demikian, kita dapat mengetahui nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Perhitungan yang ketiga yaitu nilai masa depan dari anuitas biasa dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk contoh, dapat diketahui perusahaan mendepositokan sejumlah $75.000 pada setiap 6 bulan selama 3 tahun dengan suku bunga 10%. Pertanyaannya, berapa nilai masa depan yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun ketiga? Berikut adalah penyelesaiannya. Dalam perhitungannya, teman-teman dapat memasukkan R atau sewa periodik sebesar $75.000. Dan untuk mempermudah menemukan nilai masa depan dari faktor anuitas biasa selama 3 tahun periode pada bunga 10%, teman-teman dapat melihat pada tabel berikut ini. Perhitungan yang terakhir adalah perhitungan nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Untuk mendapatkan nilai masa depan dari faktor anuitas jatuh tempo, kalikan nilai masa depan dari faktor anuitas biasa dengan 1 ditambah suku bunga. Misalnya, untuk menentukan nilai masa depan dari faktor anuitas jatuh tempo selama 5 tahun pada suku bunga 12%, hanya kalikan nilai masa depan dari faktor anuitas biasa selama 5 periode dengan 1 ditambah suku bunga atau 1 ditambah I. Berikut adalah perhitungannya. Untuk menentukan nilai masa depan dari anuitas biasa, teman-teman dapat melihat tabel pada periode tahun kelima suku bunga 12%. Yang terakhir adalah situasi yang lebih kompleks. Maksudnya, dalam banyak kasus, perhitungan nilai waktu sering memerlukan informasi dari beberapa tabel. Misalnya, dalam situasi bisnis, mungkin perlu menghitung nilai sekarang dari satu jumlah tunggal dan juga nilai sekarang dari anuitas. Dua situasi yang melibatkan kedua perhitungan tersebut adalah anuitas tangguhan dan masalah obligasi. Masalah yang pertama adalah anuitas tangguhan atau deferred annuity. Yang menjadikan anuitas tangguhan menjadi masalah adalah karena tidak langsung menghasilkan sewa sampai 1 atau 2 periode.
Misalnya, anuitas biasa dari 6 kali sewa ditangguhkan 4 tahun. Berarti selama 4 tahun pertama tidak perlu membayar sewa yang dibayarkan. Masalah yang kedua adalah masalah obligasi. Obligasi jangka panjang akan menghasilkan 2 arus kas, yaitu pembayaran bunga periodik selama masa berlakunya obligasi yang mencerminkan suatu anuitas. Yang kedua adalah pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini, kita bisa melihat nilai pokok obligasi sebagai masalah jumlah tunggal. Baiklah teman-teman, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan dalam kami menyampaikan materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.